Terus yang kedua masalah tarawih. Perdebatan tarawih ini sebenarnya sudah lama, sejak tempo dulu ulama-ulama. Kalau di masyarakat mayoritas Nahdiyin terutama itu yang jadi pijakan tarawih itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga bahasa tarawih itu pun muncul di era Sayyidina Umar. Ketika saat itu orang mengatakan istilah pada sholat tarawih itu dikatakan qiyamul lail atau sholat malam, dan prakteknya dilakukan sendiri-sendiri. Ada yang berjamaah 3 orang dan satu masjid lah, katakanlah di Masjid Nabawi itu ada kelompok-kelompok atau bahkan yang menyendiri, mojok-mojok sholat dewi-dewi atau yang ada berkelompok-kelompok juga ada. Sehingga Sayyidina Umar ketika melihat itu menganggap ini perlu dijadikan satu. Hanya dijadikan satu. Sayyidina Umar yang laki-laki dikumpulkan jadi satu dengan satu imam, yang perempuan dijadikan satu dengan satu imam. Dan bilangannya yang itu 20 rakaat saat itu. Yang dapat kita secara itu kita terima adalah 20 rakaat. Oleh karena itu dalilnya tarawih selain ijma, sebelum ijma tentu akan menggunakan dalil peristiwa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tadi. Tidak langsung merujuk kepada Rasulullah, karena hadis yang menjelaskan tarawih di Rasulullah itu tidak ada simpang siur dan tidak ada istilah tarawih dari Rasulullah. Yang ada ya man qoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufirlahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Dalil kan gurni kutok. Oleh karena tradisi Arab Saudi sampai sekarang di Masjidil Haram itu ada tarawih ada sendiri, qiyamul lail ada sendiri. Jadi tarawih yang 20 yang dilakukan oleh di Masjidil Haram itu nanti setelah jam 12 di sana itu dia melakukan aktivitas lagi yang disebut qiyamul lail. Dia melakukan lagi, bukan tarawih. Kalau tarawih mengikuti Sayyidina Umar, yang itu mengikuti mangkoma iman wa ihtisaban tadi. Lah tentunya dalam husnuzon kita, apa yang dilakukan Sayyidina Umar tadi tidak mungkin kalau bukan karena pengetahuannya tentang tarawih itu tadi. Artinya beliau menangkap terhadap apa yang dipraktekkan pada saat Rasulullah itu akan baik ketika dilakukan seperti yang dilakukan Sayyidina Umar. Dan mayoritas sahabat saat itu sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadilah itu disebut ijma' sukuti. Meskipun itu juga diperdebatkan juga, ini ijma' betul apa tidak. Dianggap sebagai konsensus sahabat pada saat itu, karena pada saat Sayyidina Umar melaksanakan tarawih dengan 20 rakaat tadi, tidak ada satupun sahabat konon, menurut satu klaim ulama, tidak ada satu sahabat pun yang protes terhadap beliau. Padahal sahabat itu paling gigih dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya ketika ada kemungkaran itu dianggap sebagai sebuah kebid'ahan yang mungkar, tidak mungkin sahabat diam, tidak mungkin. Pasti akan protes. Sekeras Sayyidina Umar masih ada orang yang berani sama Sayyidina Umar asal itu sebuah kemungkaran. Tapi tidak ada yang protes sama sekali. Itu menunjukkan mereka sepakat. Diamnya sahabat pada saat itu dianggap sebagai kesepakatan, sehingga disebut ijma' sukuti. Karena dia diam jangan ijma'. Tidak ada protes ijma'. Ijma' berarti konsensus dianggap iya. Dilakukan semacam itu. Hanya 20 rakaat sampai ke kita tadi. Kalau yang di hadisnya yang 8 dari Rasulullah, di sahabat Jabir yang menceritakan itu 8 itu kan terus ditakwil oleh ulama-ulama. Itu bisa jadi Rasulullah sebelumnya sudah melakukan sholat di rumah, terus dilanjutkan di masjid. Kemudian ada yang mengatakan bahwa di masjid kemudian dilanjutkan di rumah. Karena prakteknya ada satu cerita bahwa sebelum Rasulullah itu melakukan tarawih tadi, sepanjang malam itu di rumah para sahabat itu seperti dengungan tawon. Mereka melakukan sholat malam. Itu menunjukkan ada aktivitas sholat selain yang berjamaah dengan Rasulullah. Yang berjamaah dengan Rasulullah itu hanya 3 hari. Hanya 3 hari dilakukan, riwayatnya paling banyak 3 hari. Itu tanggal 27, tanggal 29, dan tanggal 25 atau apa itu. Hanya itu yang dilakukan Rasulullah pada hitungan-hitungan ganjil. Artinya kalau kita pengen katakanlah bahwa syariatnya memang demikian, tentunya
Kalau kita tarawih tidak perlu sejak awal Ramadan, ya cukup tanggal-tanggal itu saja tarawihnya kalau ikut plek pada Rasulullah. Kalau klaimnya masih seperti itu. Kalau yang katanya kita tidak boleh melakukan aktivitas yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Lah Rasulullah tarawih 3 kali tok. Tapi masyarakat yang mengatakan 8 atau yang mengatakan 20 kan sama-sama melakukan tarawihnya sejak awal Ramadan kan. Itu sebagaimana dia pijakan dalilnya dari mana itu yang mengatakan tarawihnya dari sejak awal Ramadan tadi. Nah, Rasulullah cuma 3 kali. Alasannya kenapa Rasulullah 3 kali kadang-kadang keluar kadang-kadang tidak, itu karena alasannya dikhawatirkan saking semangatnya sahabat, Rasulullah mengkhawatirkan nanti Allah akan mewajibkan tarawih kepada umat Rasulullah, dan ketika diwajibkan dipastikan umatnya tidak akan mampu, sehingga kadang-kadang Rasulullah datang kadang-kadang tidak. Lah pada saat Sayyidina Umar langsung di 20 rakaat dan dipraktekkan secara terus menerus sejak awal Ramadan sampai tanggal terakhir Ramadan tadi, karena sudah merasa aman, wahyu sudah tidak mungkin turun lagi. Wong wahyu hanya Rasulullah meninggal, berarti tidak akan mungkin ada wahyu. Artinya kewajiban sholat hanya 5 waktu tok, tidak mungkin, tidak ada kekhawatiran bahwa tarawih akan diwajibkan, wong wahyu sudah tidak mungkin turun. Sehingga merasa aman semacam itu, sekarang jadikan satu saja, 20 rakaat yang dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Ini dalil lagi monggo, karena kita meyakini bahwa apa yang disabdakan Rasulullah al-haqqu fi lisani Umar. Kanjeng Nabi niku nate ndawuhake bahwa kebenaran keluar dari lisannya Umar. Niku pernah sampai seperti itu. Juga pernah berpesan, jika nanti tidak ada aku, maka ikutilah Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Jadi perintah Rasulullah semacam itu. Lah kita mengikuti Sayyidina Umar ini tentunya berarti kita tidak akan menyimpang daripada yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan kita tidak mungkin punya suudzon bahwa Sayyidina Umar membuat kebid'ahan pada masa di sahabat masih banyak, kan tidak mungkin itu. Tidak mungkin Sayyidina Umar kok tidak paham terhadap apa yang dikehendaki Rasulullah, tidak mungkin. Termasuk masalah pembukuan Al-Quran dan sebagainya. Lah kalau yang masih mau tetap menggunakan hadis Jabir itu memang 8 rakaat. Nah, tapi secara garis besar bahwa khilaf itu memang muncul di kalangan para ulama, sampai ada yang mengatakan tetap sampai sekarang pun lebih cenderung yang ke-8 rakaat. Alasannya kalau 8 rakaat dia dapat lebih panjang berdirinya lebih panjang, lebih lama lah. Lebih lama dia karena bacaannya panjang-panjang. Ada seorang ulama itu yang lebih memprioritaskan memperbanyak rakaat, tapi ada yang lebih memprioritaskan berdirinya lama, bacaan Quran dalam berdirinya lama. Nah itu kalau yang banyak rakaatnya berarti akan lebih ideal ketika menggunakan 20 rakaat. Lah kalau orang sekarang kan beda, orang sekarang itu demi singkatnya, bukan karena dia punya kesempatan bacaannya lebih banyak, tidak. Saya pilih yang 8 karena singkat cepat. Nah, kita punya kesibukan. Kalau dulu tidak, dia punya kesempatan untuk membaca Quran lebih panjang. Jadi berdirinya lama dia. Ya ini tentunya susahnya berbeda. Lah perdebatan di masyarakat kita kenapa menjadi tajam? Karena ketika di Indonesia perbedaannya itu bukan karena perbedaan ilmiah, tapi lebih cenderung karena untuk memperjuangkan kelompok. Jadi identitas satu kelompok. Maka tajam kepentingan itu. Biar pas nalikane aman-aman saja. Perbedaan contoh NU dan Muhammadiyah itu perbedaan kan juga sudah sering. Ketika itu sudah terbiasa kita melakukan komunikasi dengan Muhammadiyah, akhirnya meskipun kita berbeda dalam tarawih tapi kita tetap berkomunikasi biasa kan. Kemudian muncul baru lagi yang justru lebih ekstrim daripada Muhammadiyah. Contoh masalah anjing itu dalam Madzhabul Arba'. Kalau Nahdlatul Ulama itu kan juga dalam berfikih atau beragama itu menggunakan salah satu di antara mazhab 4. Kita boleh menggunakan Imam Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i boleh, Imam Hanafi boleh, Imam Maliki boleh, Imam Ahmad bin Hanbal juga boleh. Nah itu di antara 4 mazhab tadi itu ya tidak semuanya sepakat mengatakan anjing itu najis. Ada yang mengatakan suci. Supaya Imam Malik itu anjing tidak najis, Imam Malik itu. Lah kenapa ketika tidak najis, ketika dia menjilat ke sesuatu kok kita cuci 7 kali? Itu bukan karena najis. Bahasanya itu dogma. Itu dogma, bukan karena najis tapi dogma. Sampai seperti itu. Sehingga tidak mengatakan haramnya anjing ketika dikonsumsi. Tapi kenapa di Indonesia itu menjadi perdebatan yang sangat memanas? Karena itu mendobrak kemapanan bermadhab yang ada di Indonesia. Wong Indonesia wis umume iku ana asuki wis haram. Wis mengikuti satu madhab. Kenapa kita caci maki?
Wis mapan mbok wis padha-padha nglakoni agama mosok dikon golek liyane. Jadi gua akhirnya kan menjadi ramai seperti itu. Kok andai kata itu di dalam diskusi padha-padha ilmiah santai saja, tidak dalam rangka untuk menggerogoti paham yang lain, tentunya tidak bermasalah. Sehingga dalam diskusi-diskusi di pesantren orang-orang yang cukup tahu itu mengatakan kata halal monggo terserah. Mengatakan hal kayak ketika kita di Mekah lah ada orang yang sholatnya itu nanti tidak pakai sedekap, saya monggo terserah. Sama dengan sholat yang ada yang menggerak-gerakkan, yang tidak menggerak-gerakkan itu. Pas ketika tahiyat baca asyhadu alla ilaha illallah itu kan ada yang digerak-gerakkan. Itu dalam 4 mazhab itu ada yang memang gerak-gerakkan, yang ada. Kalau di masyarakat Indonesia umumnya tidak menggerak-gerakkan. Yang jadi masalah itu ketika yang menggerak-gerakkan itu mengatai yang tidak menggerak-gerakkan. Jadi masalah itu. Akhirnya kita merasa membela bahwa kita juga lebih memiliki dasar. Itu akhirnya jadilah diskusi yang tidak fair akhirnya. Kalau orang bodoh-bodoh ilmiah jadi enjoy saja sebenarnya kita. Mau dilakukan monggo lah terserah. Dia meyakininya seperti itu. Tidak terawih tidak apa-apa kalau menurut saya. Tidak terawih kan sunnah itu. Orang terawih rawuh nopo gegeran. Kalau pada tahunnya tidak masalah. Yang jadi masalah karena itu menjadi simbol atau identitas kelompok tertentu.